teman-teman, balik lagi sama aku Deli Media Saputri dengan NPM A110220443 dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah guys, aku akan melanjutkan tugas video dari Bapak Muhammad Kurstiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Ya, kita sudah di penghujung materi nih guys. Kita udah sampai di bab 14 yaitu Total Quality Management. Nah, sebagai informasi pula bahwa ini adalah materi terakhir dalam ruang lingkup manajemen pendidikan guys. Jadi tolong didengarkan dengan baik ya. Nanti akan ada evaluasi yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah apa yang telah kalian dengarkan. Oke? Total Quality Management. Kita akan membahas konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul, pasti itu. Jadi, Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, TQM ini berasal dari dunia bisnis yang diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tapi seiring berjalan waktu, TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Lalu di bagian B kita akan membahas pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jas manusia, produk, dan lingkungan. Sedangkan Nasution pada tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Dari banyaknya pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa TQM ini paling tidak terdapat 4 konsep dalam TQM ini, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Goetz dan Davis mengemukakan bahwa TQM dapat ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan maksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Lalu yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas 1. Berfokus pada pelanggan yang eksternal dan eksternal. Salah satu konsep dasar Total Quality Management ini dalam pendidikan adalah konsep tim. Artinya, para anggota organisasi pendidikan atau satuan pendidikan bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil untuk tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan pelajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Menurut Morgan dan Morgenthau, suksesnya implementasi TQM atau Total Quality Management ini didasarkan pada 5 kunci. Yang pertama itu visi, yang kedua strategi dan tujuan, yang ketiga tim, yang keempat alat, dan yang kelima itu yang meliputi budaya, komitmen, dan komunikasi. Visi merupakan ide yang dicapai dalam suatu lembaga yang sifatnya abstrak dan merupakan cermin masa depan, sedangkan strategi adalah program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan. Lalu untuk tujuan merupakan sasaran yang diusahakan oleh lembaga sekolah. Tim adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan memengaruhi untuk menuju sasaran yang sama. Alat adalah sarana fisik yang berfungsi untuk memecahkan persoalan yang ada. Dan sedangkan 3CS of TQM merupakan aturan-aturan atau asumsi-asumsi dan nilai implisit yang menyatu lembaga atau organisasi. Di bagian C kita membahas pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang pertama ada W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Lalu ada J. M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Yang keempat ada Philip B.
Crosby pada tahun 1926 sampai 2021. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. Nah, hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Atas dasar perbedaan tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Lalu bagian D ini ada implementasi Total Quality Management TQM di lembaga pendidikan. Nah, mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management ini. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Lalu yang ketiga ada perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Nah, organisasi ini harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang terakhir, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Oke. Prosedur dalam pengimplementasian Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahap. Yang pertama itu persiapan, yang kedua itu pengembangan sistem, dan yang ketiga itu implementasi sistem. Oke, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Itu yang pertama ada leadership. Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama dan mau mencapai tujuan. Yang kedua ada rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga ada sistem reward. Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada aturan organisasi. Keberhasilan penerapan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegritas. Yang terakhir ada budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai. Di bagian ini ada pilar Total Quality Management. Kirch, ahli pada tahun 62 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu yang pertama organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Oke, pada bagian F, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Hal itu dikemukakan oleh Zahro. Yang pertama itu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat. Nah, permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan yang saya sebutkan tadi menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa itu sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Oke, pada bagian G ada filosofi baru. Nah, menurut
Prawirosentono pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat itu dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk yang mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pemecahan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik. Lalu ada juga manfaat penerapan TQM dalam organisasi pendidikan akan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, karyawan, dan mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan, mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, pendokumentasian sistem mutu, memperbaiki sistem mutu, memenuhi kepuasan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, dan memperbaiki citra publik. Baiklah teman-teman, selesai sudah materi pada bab 14 ini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 14 ini ya. Terima kasih sudah setia menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kerjakan juga evaluasinya supaya teman-teman bisa semakin memahami apa yang telah dipelajari. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah setia menonton.